di arah mid lane, itu ngambilnya ke arah Wilderness Blessing dan juga Agility. Oke, Ngincer ke arah roaming power-nya. supaya rotasinya agak cukup cepat dan bisa biasanya, membantu ke arah samping. Dan ini dia, dari line up rating ini Fireflux memiliki 7. Sedangkan kalau counter index ya mungkin dipegang oleh tim SMG. Gimana Choji? Agak sedikit rata kanan tadi ya. Oke, cukup rata kanan tapi ingat rata kiri tadi mampu dibalikan. Dan ini dia, mampukah SMG from Wildcard Yap. membawa game ini ke game yang ketiga? Atau bahkan Fireflux Esports benar-benar meratakan dengan 2-0 tanpa balas. Alright, reverse sweep or clean sweep akan dijawab langsung oleh kedua belah tim yang akan bertanding di pertandingan match kedua, game kedua kita. Di mana komposisi hero yang sudah diamankan sudah menjajaki masing-masing line up mereka. Terpantau 2 hero yang kembali kontradiktif ya. Power dari Assassin dan juga durability yang dimana tadi early-nya cenderung dipegang oleh teman-teman dari Fireflux. Oke, langsung aja ternyata sedikit ada invasi yang coba dilakukan oleh seorang Miko dan langsung tercounter oleh pergerakan dari tim Fireflux Esports. Dan ternyata di Taman Ismail Marzuki kita udah mulai mereda, udah mulai cukup sore. Jadi buat kalian yang mau nonton adem, udah disiapin. Halo, terima kasih udah datang ya ke Taman Ismail Marzuki ya guys. Silakan duduk ya Mas ya. Patokannya ada Yuzong di atas mobil ya guys ya. Kalau mau kesini. Boleh langsung ramaikan sekarang juga dan back to the game again. Mungkin untuk game yang kedua bicara soal emblemnya dia ada Swift dan juga dari sisi emblem power ini ya Weakness Spender. Untuk siapa tadi? Sasa. Untuk Sasa Quantum Charge yang digunakan untuk sekarang. Ya dia pakai Quantum Charge tapi lihat TNC di depan sana. Mencoba untuk memberikan early pressure gaming terus ke arah seorang Smooth. Meanwhile dari Fireflux Esports di arah mid lane Rosa ini akan dengan sangat mudah melakukan clear minion. Bahkan kalau kita lihat dari segi itemization-nya aja ya, ini Magic Veil loh langsung jadi item pertamanya dari TNC juga. Jadi emang benar-benar akan ditekankan ke arah damage potensial. Namun tim SMG dengan komposisi adanya Akai dan juga adanya Yuzong, entah kenapa kalau dari feelingku ya opini pribadi, yang bikin mereka menang adalah timing untuk di game kali ini. Dengan adanya Joy, dengan adanya Terizla dan juga Lapu-Lapu. Sebenarnya kalau kita ngelihat potensi untuk semua ini di counter setup bisa dengan heavy spin. Alright. Potensinya ya. Nampaknya dengan ada turtle yang sudah spawn dipegang oleh sosok dari Akai, dari Saksa. Dan TNC kali ini bakal coba untuk ngebuka dari Electrify Blitz-nya. Karena dia sadar, dia takut kalau di arah Boost Prisons tiba-tiba ada surprise attack yang kita tidak tahu. Tapi dibalik itu semua, pergerakan dari Fireflux Esports mereka sudah mengetahui kalau ada sosok dari Smooth dan juga Alien di depan, di tempat yang sama. Dan kalau ngomongin dari segi Yuzong dan juga Lapu-Lapu sebenarnya kuat dari kedua belah pihak. Cuma yang Yuzong bisa lebih nge-zoning out mungkin dibanding Lapu-Lapu. Dan Regen gak sih? Maksudnya lebih unggul dikit dari pasif. Retrinya ditahan, dia tidak mau diganggu. Tandanya mereka ingin tim Fajar Turtle. Dan langsung ada Alien di garis depan, menuju ke arah seorang Smooth. Mau coba dihantam, fokus ke belakang. Dan para pemain dari Fireflux mencoba untuk melakukan takeover. Turtle yang gagal, Saksa save the day for this time. Tapi sayangnya TNC di depan sana masih bisa melakukan dash, namun di arah belakang membuat para pasukan dari tim SMG hanya mendapatkan Turtle tanpa ada pertukaran dari segi point kill. Ya setidaknya jungler dari Fireflux tidak kehilangan purple buff-nya ya Ivan. Untuk adu retributionnya masih belum bisa dimaksimalkan. Dan teman-teman dari Fireflux di menit yang ketiga harus pulang dengan tangan kosong dan terancam gold set-nya pun dikikis. Namun Apex 47 di-trigger untuk mundur karena nyaris menjadi korban first blood dari rotasi yang cukup cepat yang dilakukan oleh teman-teman SMG. Mungkin agak adrenalin rush ya, karena tadi kalau kita ngeliat dari segi positioningnya Apex 47 itu sebenarnya masih ada sedikit window untuk bisa balik tanpa menggunakan flicker. Tapi tidak apa, karena kita akan melihat lagi kembali dari segi rotasi yang dilakukan. Tim SMG dengan rotasi menekankan ke arah Sunshine ini bakalan nutup damage banget sih. Dibekukan Sunshine. Alright, tapi nampaknya langsung berhasil berangkat dengan ada heavy speed. My God, first blood. Berhasil mendapatkan first blood dari bottom lane dan bahkan kali ini 2 point kill mereka sudah dapatkan GP. Alright, berhasil di-secure dan again membuat teman-teman dari Fireflux Esports harus pulang dengan tangan kosong. Dengan rotasi yang cepat mampu untuk membekuk 2 pemain for sure. Tapi pertukaran yang dilakukan oleh sang jungler adalah merenggut 1 power dari purple buff yang dimiliki oleh seorang Saksa. Satu hal yang bisa diuntungkan dari Fireflux Esports adalah untuk dari segi jungle potensial mereka, ini seenggaknya masih sedikit leading lah, walaupun dari segi goldnya ini udah mulai berbeda 1000 ya untuk di arah gold lanernya. Dan agak cukup berbahaya, apalagi dengan Beatrix yang tanpa sepatu, berarti dengan bikin
ke arah dari 2 Legend Sword dan 1 Fury Hammer. Ini damage outputnya udah akan terasa sih di tangan dari Fireflux. Tapi kali ini akan cukup berbeda. Karena pergerakan dari tim Fireflux, mereka berhasil mendapatkan 2 purple buff yang dimiliki dari seorang Saksa. Lihat, TNC berada di level 8 dan kemungkinan akan berada di level 9. Kali ini akan coba dipaksa. As the Fire Base telah dikeluarkan, tercancel begitu saja, knock up menuju ke arah depan. Yang harus diperhatikan dari Fireflux adalah mereka tidak boleh lagi tertrigger dengan adanya heavy speed. Ini akan membuat mereka terzoning out. Dan Alien menjadi sebuah jawaban untuk kali ini. Kalau Alien gagal menzoning out dari Sasa, ini akan menjadi turtle di tangan dari tim SMG. Di depan sana mereka akan coba masuk. Berhasil penalti zone karena seorang Miko. Tapi lihat Aduna tidak bisa akan cepat terjadi. Dan berhasil dengan perbandingan 1 level di atas. Dan 2 bahkan di depan sana. Double heavy speed telah dikeluarkan oleh Fireflux Esport. Kali ini harus kehilangan sosok dari seorang Rosa. Tapi dia gak peduli. Mereka tidak bermasalah. Karena mereka bisa menukar dengan 3 orang SMG. Meanwhile Sasa memanfaatkan the best thing yang udah bisa dia lakukan di arah bottom lane, GP. Yes, hanya bisa mengikis dan bahkan farming pattern yang ganas dari sosok TNC. Sempat kehilangan 1 turtle tidak membuat TNC gentar begitu saja. Pertukaran yang repetitif menghargai area purple buff lawan. Yang kemudian ada 2 gap level sehingga 2 point kill dan 1 turtle. Ini menjadi pertukaran yang cukup ideal dari ketertinggalan mereka di menit sebelumnya. Yang menurut aku bener-bener jenius ya adalah pergerakan di mana Fireflux Esports itu udah nge-charge up terlebih dahulu. Angelanya masuk terlebih dahulu ke arah dari TNZ, dianya muter-muter dulu, nggak ngedeketin ke arah dari Saksanya. Nyalain dulu dari Electrifying Beats yang ngebuat dia sengganya nggak kena slow. Dan nggak kena sisi-sisi yang bisa dibilang cukup fatal bagi dirinya. Abis itu langsung di follow up dengan inisiasi yang bagus ke arah Turtle. Choji, GP ini jungler mereka beda 3 level. 3 level. Ini berbahaya banget. Kenapa? Ini akan sangat berat ketika adu retribution. Jangan lupakan itu. Asli. Coba kalian di pasar Heavy Speed menuju ke arah seorang Rosa. Hardcard belum dilindungi karena Rosa akan coba diikhlaskan untuk hilang. Dibandingkan Hardcard digunakan dan mereka akan mendapatkan kerugian dengan double kill. Ada baiknya diikhlaskan. Tapi nampaknya Smooth berhasil tertrigger dengan adanya sosok dari Black Dragon Transform. Membuat para pasukan dari tim Fireflux Esports kali ini mendapatkan sebuah keuntungan. Tidak akan ada di Yuzong hantaman pada tumpul di arah Turtle. Tidak akan ada Yuzong skin M5. Benar, buat yang belum ngikutin ya. Tapi kalau yang udah ngikutin masih ada tentunya. Tapi lihat dari bawah, instant my kill. God. Sasa. Instant kill from Sasa, tapi tahun depan memory. Membuat Sasa kali ini berhasil bertahan di arah bottom lane. Para pasukan dari tim Fireflux, mereka mencoba melakukan zoning out atas sosok seorang Saksa. Tapi nampaknya sedikit agak cukup terhenti pergerakan mereka. Dan para pasukan dari tim Fireflux Esports, mereka mencoba untuk fokus lagi di arah bottom lane. Karena mereka harus clear dulu. Kalau dia nggak clear dan mereka langsung fokus ke arah Turtle dan perebutan nanti ini akan cukup berbahaya nampaknya. Dan kalau ngomongin dari segi level, ini akan sangat diuntungkan oleh sosok dari seorang TNC. Lihat perbandingan levelnya cukup jauh. Kembali punya power of retribution yang sangat besar. Electrifying Beast telah dikeluarkan. Heavy Speed masih tahan, bahkan retribution di start point. Meanwhile di belakang sana TNC masih bisa menyelamatkan dirinya. Membuat para pasukan dari tim Fireflux Esports gagal, dijepit dan dipalingkan kembali keadaannya Saksa. Udah gak ada lagi kesempatan karena Heavy Speed. Meanwhile di arah bottom lane Sunshine benar-benar bersinar. Benar-benar mendorong positioning SMG. Terdorong di 3 lane yang berbeda, bahkan jungle jadi pasti habis-habisan. Ekspedisi tiada henti dan Rosa bahkan masih selamat kali ini. Yes, masih bisa mundur pantau 2 pemain yang diutus dari masing-masing lane. Fireflux mendapatkan menuai banyak sekali hal yang cukup positif. Satu turret berhasil diamankan oleh Sunshine dan juga turtle yang terakhir yang kembali disecure oleh sosok TNZ. Yang ngebuat teman-teman dari tim SMG kembali ada di setiran yang dibuat oleh anak-anak Fireflux. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari apa yang menyebabkan dari segi perbedaan level sejauh ini, sebenarnya aku mungkin punya satu jawabannya. Dan dimana kalau menurutku pribadi ini lebih ke arah bagaimana dari jungle punya playstyle masing-masing. Kalau kita ngeliat ke arah Akai yang dibawakan oleh Saksa dari tadi adalah mencari momentum dengan teamfight potensial untuk menjadi wipe out-nya. Penalty zone bakal coba dibuka. Miko berada di garis depan, langsung ada Silky Eagle. Mau tidak online sekali ini belum bisa menyelamatkan siapapun dan bahkan Heavy Speed gagal menjepit Rosa. Ini mereka tim Fireflux, mereka team fight dengan hanya 4 player saja. Karena TNC benar-benar bebas untuk dorong di arah bottom lane. TNC bebas dengan arah farming, fokusnya menuju ke arah sosok Stormy, tapi Miko dipaksakan untuk mengeluarkan flicker yang gak bisa dibendung, GP. Yes. Lihat ledakan setrumannya, itu benar-benar
terlalu eksplosif damage yang diberikan sehingga mampu untuk menghancurkan satu turret yang dimiliki oleh tim SMG. Dan melihat dari arah sisi itemnya ini udah semakin ganas lagi karena Malefic Crown 3000 perbedaan goldnya loh. 2 kali Asli. lipat untuk dari segi jungle-nya. Joy sudah memiliki Genius Wand dan ditambah lagi dengan Holy Crystal menuju ke arah Bloodwings. 2 item ini aja ini udah sangat tebel untuk teman-teman dari tim SMG. Aku melihat SMG kehilangan tempo permainan mereka sih. SMG udah tidak seperti di game sebelumnya. Di game pertama tuh masih bisa nahan gitu Iya, loh. di game ini dia benar-benar kehilangan banget dan bahkan lihat Purple Buff hampir terperangkap di tangan dari Terisla. Di sisi sebaliknya, Fireflux Esports, mereka tinggal memancing agar tim SMG keluar dari kandangnya. Perbandingan 3 level kembali di tangan oleh seorang TNC. Tifa akan menjadi pilihan utama. Hasgat telah dikeluarkan bersama dengan para pasukan tim Fireflux lainnya. Mereka mencoba melakukan Tifa dan Alien versus everybody. Mencoba melakukan Zodigal dan bahkan membuat seorang Miko Sakaratul Maut Sasa. Kali ini harus bertanda menuju ke belakang Zodigal dari Alien sangatlah berhasil. Karena lihat Saksa mengeluarkan Heavy Spin for nothing. Membuat para pasukan Fireflux Esports mereka hampir saja juga bisa memakan. TNC masih mau lebih. Dan untungnya masih ada Matilda Airlines. Matilda Airlines untuk dirinya sendiri. Miko, sang pilot menyelamatkan pesawatnya. Untung tidak tumpah. Yes, ini adalah Asli efek sih. dengan adanya 2 fighter yang dibawakan oleh Fireflux Esports. Mereka nggak ngambil ke arah mid lane Magic, enggak. Magic power mereka itu cukup dengan dari adanya Angela dan juga Joy. Tapi lihat bagaimana dengan zoning power yang bisa dibawakan oleh Fireflux. Penalty zone ada, Bravos Fighter ada yang ngebuat akhirnya tadi yang maju cuma 1 orang doang dan itu Akai sendirian. Ditambah lagi power dari TNZ ya. Ketika ada hardcut yang masuk ke tubuh dari TNZ, Lordnya nggak di-cancel. Udah pembagian tugas dari game yang kedua ini terpantau cukup balance dari anak-anak Fireflux Esports yang ngebuat tim SMG kembali berada di keadaan under pressure. Satu-satunya harapan adalah bagaimana defensive manuver nantinya sukses dibawakan oleh Sasa. Karena kalau bicara soal god lane mereka, Sasa ini masih punya posisi yang cukup cantik. Belum ter-pick off hingga dengan detik ini. Oke, tapi nampaknya TNC mencoba untuk melakukan sedikit keributan di arah bottom lane. Tapi nampaknya dia harus ikhlaskan, dia lepaskan karena dia terlalu masuk ke dalam akan ada titik comeback seperti di game sebelumnya ketika Joy dipegang oleh tim SMG. Dan akhirnya dengan adanya Lord yang berhasil diselesaikan dengan sangat cepat, membuat Fireflux Esports kali ini hanya untung dari segi gold dan juga turret. Disiplin aja sih lebih tepatnya ya. Dari Fireflux mereka tahu betul di power high ground di tim SMG masih cukup kuat. Yeah. Di mana Lord yang berhasil mereka amankan juga Lord yang masih belum punya power charge. So mereka nggak mau terlalu buru-buru untuk all in. Satu di area lagi tertentu. yang harus diingat, mereka survive aja itu sebenarnya udah bisa jadi suatu hal yang menyenangkan. Lihat 3 turret mereka altarnya masih pada utuh semua. Tapi ternyata team fight kembali dikumandangkan oleh para pasukan dari Fireflux Esports. Free from Sunshine dari belakang, seorang member ditarik dikeluarkan berhasil mendapatkan Saksa. Tapi di balik sana, dari sosok Yusuf sekalipun tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Brody dan Sunshine. Kali ini benar-benar bersinar. Satu hit dari Sasa, tidak bisa menghentikan permainan laju dari Fireflux Esports. Mereka masih melaju dengan sangat cepat dan akhirnya membuat para pasukan dari tim Fireflux mendapatkan 3.900 gold. Dan buat kalian semua, ayo tonton bersama M5 World Championship di Taman Ismail Marzuki. Tapi sebelum itu kita akan menuju ke mid lane yang sangat cepat diselesaikan oleh seorang Sasa. Tapi Sasa tidak punya Battle Reds. Oh ada, tapi di kiri tadi. Ini Billy Fashion tadi kayaknya. Masih di hold. Oh iya, indikatornya tadi masih itu ya. Iya. Tidak ada hijau tadi ya. Di tengah sana ya. Cuman ya balik lagi, kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya emang masih gilit juga oleh Beatrix gitu loh. Jadi dari segi damage output-nya pun kelihatan bahwa potensi damage-nya itu masih sedikit tinggi di tangan di Sasa. Makanya di saat TNZ pun menghilang, untuk bisa melakukan push ke arah inhibitor dari tim SMG itu agak sedikit sulit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama mereka masih punya 3 turret, ini bahkan turret sempurna loh. Walaupun udah mulai terdamage ya untuk di bagian bawah dari Fireflux Esports. Namun ini yang membuat mereka akhirnya makin gak sopan. Karena dari teman-teman tim SMG. Melihat bagaimana mereka udah nge-secure banyak sekali teritorial yang diterima oleh teman-teman dari tim SMG. Ini yang membuat mereka akhirnya makin membungkam lagi tim SMG. Karena resource mereka makin dikit lagi. Oh, di ada bottom lane. Kalau mereka maksa team fight dan memakan Rosa itu kayak bukan keputusan yang baik deh. Karena Rosa juga terlalu kuat dan ingat masih ada Hardcut. Itu kadang nggak boleh dilupain ya. Mereka pikir bisa dapetin TNC, mereka pikir bisa dapetin Alien ataupun Sunshine sekalipun di arah belakang. Tapi Hardcut-nya save the day. Yes. Dan Rosa kali ini flicker for defensive membuat para pasukan dari tim SMG sadar tidak akan ada invite ke arah belakang dengan penalty zone. Kecuali flanking yang dilakukan Rosa itu berhasil. Ditambah lagi permainan dari Apex 47 selalu bisa melingkupi gaya dari sosok TNZ itu sendiri. Lordnya kini udah ditarik ulur, tapi menariknya ada di teritorial yang dimiliki oleh tim SMG. Oh, Alien udah ngebuka Brave Fighters kali ini. Kenzie? Akan ada berada di garis depan.
Dan ternyata para pasukan dari tim Fireflies kali ini mencoba untuk mencari satu poin kill atas seorang Saksa. Karena Saksa segera tumbuh dan akhirnya mengeluarkan heavy spin-nya. Tidak ada lagi heavy spin yang bisa diselamatkan. Meanwhile, Smooth take down. Wow. Mereka kehilangan Saksa juga kah? Kalau Saksa mereka take down akan menjadi kerugian yang sangat berlimpah. Alright, dan satu pemain aja langsung dimaksimalkan oleh teman-teman dari Fireflux Esports untuk masuk ke area Lord. Ikatan dari Pipet on String sudah mulai mengarah ke area Saksa, dipukul mundur agar tidak bisa masuk lebih jauh lagi. Dan again, free Lord Yes. untuk Fireflux. Ini yang disukai oleh IPA. IPA tuh apa? Kenapa? Ikatan pengguna Angela. Oh. Dengan adanya puppet string itu benar-benar sangat mengganggu dan bisa Ya. mengkadal-kadalin Iya. hero-hero seperti kayak Terisla, Yuzong, terus juga misalnya dia ada Akai. Tapi emang yang paling fatal tadi adalah Smoothnya yang duluan. Oke lah kalau kita ngeliat dari segi Black Dragon Formnya kalau nggak salah tadi sudah ke trigger. Tapi dengan hilangnya Yuzong, gak ada yang bisa nekan balik territorial power yang dimiliki oleh teman-teman dari Fireflux. Oke masih ada Akai, tapi Akainya pun tadi di posisi udah ditipisin oleh TNG. Akhirnya dia apa? Mundur ke belakang. Right, tapi ketika dia mundur ke arah belakang yang jangan sampai mereka lupakan adalah udah punya Demon Hunter Sword dari seorang Sunshine. Mungkin damage akan coba terjadi. Di depan sana para pasukan dari tim Fireflux mencoba untuk melakukan push terhadap 3 lane yang berbeda. Sword Path Memory telah dikeluarkan. Tidak terlalu sakit tapi setidaknya membuat pressure terhadap tim SMG gak boleh termakan dan bahkan Smooth harus menahan dengan Black Dragon Transform yang mereka miliki. Yeah. Karena kalau Smooth terpancing dan terbuka begitu saja, backline insurance mereka tidak akan bisa diselamatkan, akan bisa naik ke atas panggung dan akan bisa naik ke arah base turret yang dimiliki dari tim dari SMG. Menuju ke arah base turret, perpasukan dari tim Fireflux menabrak ke arah belakang, gak boleh apa-apa terjadi, tapi Rosa masih menahan di sana. Happy Speed berhasil menangkap Sunshine finally. Mereka berhasil kehilangan core, tapi di belakang sana para pasukan dari Fireflux free hit membuat para pasukan dari tim SMG gak akan bisa menangkap kembali Apex 47. Lihat, Winter Truncheon, not save the day for this time. Dan TNC harus diikhlaskan. Tapi nampaknya mencoba melakukan outplay bukan sebuah jawaban. Godlike berhasil diamankan oleh seorang Saksa. Satu sosok yang masih membuat Fireflux Esports belum bisa untuk melancarkan one strike push. Dan again team fight yang cukup panjang. Ternyata tidak membuahkan hasil yang cukup manis. Justru dua pemain mereka yang terancam hilang. Terlalu memaksa prolong team fight di area nyaman yang dimiliki oleh tim SMG. Bahkan real time with probability. Ingat ini seperti di game sebelumnya. Ketika SMG berhasil mendapatkan 70%, tapi mereka dibalikan keadaannya. Jangan sampai terjadi seperti itu dari Fireflux Esports. Mereka udah mulai coba diinvasi dari jungle mereka dan Sunshine. Benar-benar harus menjaga positioningnya dan Alien. Kalau dia nggak bisa ngebuat Sasa gunain flickernya minimal, dia ngebuat Sasa gunain Wind of Nature-nya. Trigger tersebut ya. Karena problem paling besarnya adalah lihat dari KD-nya Sasa deh. Dia masih Sasa belum nggak pakai. tumbang sama sekali loh untuk Hanya di rose gold. 17 menit game berjalan. Dan bahkan gak ada Wind of Nature sama sekali di tangannya. Entah itu udah ke-trigger atau emang belum dimasukin ke dalam item manajemennya. Tapi balik lagi Sasa intinya belum pernah tumbang sama sekali. Dan tadi satu kali kepleset dengan adanya Brody dijepit. Ini bisa menjadi turning point Ya, jadi bagi tim SMG. ini bedanya adalah Fireflux dia nggak fokus ke arah Sasa. Iya. Tim SMG fokus ke arah Sunshine. Jadi bisa dibilang Sasanya free, Sunshine-nya enggak. Ini adalah sebuah tingkat keuntungan yang berbeda sangat jauh. Bisa dibilang ini juga kecenderungan gak sih ketika kita melihat adanya tim yang menggunakan utility power hero ya kan. Tapi perbedaannya adalah Fireflux ini terlalu terbawa untuk mempressure karya Saksa dan menyampingkan Sasa yang bisa jadi batu sandungan. Dan kini Lord kembali menjadi tontonan yang cukup seru juga dari kedua belah tim. Bukan hanya seru tapi mereka akan memperebutkan dan Alia menuju ke arah seorang Sasaka. Adu retribusi akan cepat terjadi, berhasil dapatkan oleh seorang Saksa. Perpasukan dari tim Fireflux, mereka memasang tim fight. Dengan adanya hardguard di tangan dari sosok seorang Choi. Masih terlalu sakit di belakang sana tapi lihat. Winter Truncheon safety. TNC tertake oleh seorang Sasa. Karena bebas gak berhasil di take down. Dan para pasukan dari Fireflux, mereka akhirnya membalikan keadaan dan membuat para pasukan dari tim SMG kehilangan Stormy. Ini dia sosok yang menyeramkan yang bisa ngeburst seorang Sunshine akhirnya tumbang. Dan sekarang mereka harus melakukan clear sangat cepat di arah mid lane. Karena kalau tidak ini berbahaya untuk mereka sendiri. Kalau tidak ini akan membuat mereka kehilangan banyak turret di top ataupun di bottom lane. Ya, mereka nggak berfokus untuk 3 laning push. Dan fokus dari kawan-kawan tim SMG adalah mengawal Lord yang sudah susah payah berhasil di-steal oleh Saksa. Dan bahkan Lord Charge akan masuk perlahan namun di-dodge dan di-bait oleh seorang Alien. Oke, Sasa masih bisa diselamatkan, penalty zone masih for nothing.
Membuat para pasukan dari Firefly Sport kali ini agak sedikit terperangkap karena ada heavy spin. Best turret telah dipecahkan. Tapi lihat Alien masih dirasuki oleh sosok seorang Hardcat. Dan para pasukan dari tim Firefly mereka memaksa teamfight kembali ya. Matilda Airlines bukan untuk Sasa. Sasa untungnya kali ini tidak terjepit oleh para pasukan tim Firefly. Kalau tadi Matilda Airlines-nya tidak untuk Sasa dan Sasa terjepit, kasusnya akan berbeda. Iya, tadi kalau bisa kita lihat Saksa sebenarnya tadi menjadi bulan-bulanan masa dari Fireflux ya. Tapi untungnya masih bisa diselamatkan dengan Matilda Airlines. Tapi balik lagi, ini memang bisa dibilang sangat-sangat sulit. Dan struggle yang sangat besar dialami oleh Fireflux Esports untuk menyentuh ke arah Sasanya. Mereka sebenarnya ada beberapa hero-hero dive-in seperti adanya Lapu-Lapu dan juga Teriza. Namun untuk follow up powernya, ini TNZ yang dari tadi benar-benar dihalang dengan adanya Miko, dengan adanya Stormy juga yang akhirnya nggak bisa efektif untuk bisa numbangin Sasanya terlebih dahulu. 20 menit game berjalan dan dia tidak tumbang satu kali pun. Lagi dan lagi. Kembali ya. Lagi dan lagi. Kita saksikan game yang diderek di angka 20 menit di pertandingan game yang kedua. Game Iya. yang cukup sengit, ditambah lagi PR dari Fireflux dari tadi sesuai pembahasan masuk ke area satu sosok god lane yang dari tadi. Bener. Dari banyaknya agresivitas selalu bisa mengoptimalkan posisi dan juga kontribusinya. Dan ini jadi key to victory yang terbalik. Ya. Di game pertama Brody, sang DPS yang diamankan, nggak tumbang, menang. Di game kedua Sasa yang jadi Brody di game pertama tadi. Nah, kalau misalnya boleh di sounding ini kalau dengan full damage seperti ini. Boleh di joinnya. sounding, boleh. Ini langsung ke arah Sasa aja udah, gak ada perlindungan lagi. Iya. Karena Immortal. biarkan Sasanya juga ada damage masuk dari Alien. Dan juga ada, ingat ini Angelanya ada damage loh. Benar. Jangan kamu anggap remeh, dia punya SQ1, dia punya sosok dari Flash of the Osses, Declare of Durance, itu magical. Ya. Fleeting time, even fleeting time sekalipun. Jadi damage calculate terhadap Sasa itu nggak bakal bisa dibendung. Gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya mereka sekali lagi, target utamanya masih ke arah sosok Akai dan Akai ini akan menjadi game untuk SMG. Betul. Karena Akainya ini bisa dilumat oleh Sunshine, mereka tidak harus takut. Ya, Iya. ini yang perlu dipertimbangkan sebetulnya ya. PR yang kita akan lihat apakah bisa dikulik dan bisa diselesaikan segera mungkin pasca Lord yang ketiga ini harusnya udah mulai muncul lagi, Lord keempat bahkan. Di mana sudah mulai dipoking, kembali ditarik ulur oleh teman-teman dari tim SMG. Dan menariknya flanking movement nih, fokus mereka yang seperti udah dibahas kayaknya udah mulai mau ngarah ke area Sasa. Karena lihat posisi dari TNZ. Ya bagus, memang itu yang mereka harus butuhkan. Tapi kalau TNZ-nya kena sama Stormy di jegalnya, ini posisinya kan udah terdeteksi begini. Saksa harus dipoking. Saksa harus dipoking. Entah dipoking sama Rosa, entah dipoking sama Alien. Karena kan TNZ udah lakuin zoning out terhadap Stormy gitu loh. Yep. Dan sekarang Guiding Wind atau Matilda Airlines ya salah pencet dan untuk seorang selain Sasa aja itu juga udah fatal loh, bisa fatal. Oke. Dan ini dia poking damage akan coba terjadi. Saksa udah ke belakang. Alien lagi-lagi bukan untuk Sasa. Ini tandanya pertempuran kemungkinan besar akan dimenangkan oleh tim SMG. Kalau mereka melanjutkan tim fight kali ini. Mid-nya. Karena lihat mid-nya dari Choi mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit. Lagi dan lagi Alien gak fokus karena seorang Sasa. Sedangkan berbanding terbalik Smooth selalu menuju ke arah seorang Sunshine. Oh iya benar banget. Dari tadi Matilda juga selalu membantu untuk pergerakan dari sosok Sasa yang sudah mulai diusahakan dan diupayakan untuk dicapai oleh sosok TNZ. Karena lihat Lordnya ini udah mulai debate oleh Sunshine dan kawan-kawan. Sedangkan TNZ mengoptimalkan fokus dan pasang matanya untuk mengarah ke area Sasa seorang. Tapi bodyguardnya terlalu intim dengan seorang Sasa. Wah ini kalau kelepas, ini bisa jadi game untuk SMG. Rosa, lihat. TNZ. Smooth akan coba menuju ke arah depan. Retribution! TNZ! My God! Berhasil take over Lord atas tim SMG. Membuat para pasukan dari tim Firefly Esports. Mereka harus menuju ke arah belakang, kehilangan seorang Rosa. Tapi nampaknya para pasukan dari Firefly mereka masih bertahan dengan ada posisi 4 versus 5. Tim SMG, mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk didorong. Tapi ingat keuntungan dari laning management dengan adanya 2 base turret yang sudah pecah membuat para pasukan dari tim Firefly kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan. Stormy, Immortal pecah. Alien menuju ke arah Sasa. Sasa udah gak punya sepatu tapi nampaknya Saksa. One last hit masih bisa selamat. Membuat para pasukan dari tim SMG masih punya power dari Heavy Spin. Dan while para pasukan dari Firefly mereka mendorong bersama dengan Bubble Lord yang terhormat. Fokus ke arah Stormy, damage-nya terlalu sakit. Dan bahkan meledak. Meletus sebalan hijau. Membuat Stormy harus terkena petir dari seorang TNZ. Ini bencana. Best terbuka dengan sangat bebas. Membuat tim Firefly Esports mereka akan coba mendorong dengan ada super minion yang bergerak. Dan nampaknya tim Firefly masih belum bisa menembus dengan minion dan
ada di arah tengah. Kills masih bisa dijaga asalnya oleh anak-anak dari tim SMG. Tapi Fireflux Esports masih coba untuk mulai memberikan satu buah serangan yang cukup intens. Repetitif untuk memaksimalkan wave minion. Tapi dengan tidak jalannya 3 laning push yang nggak buat mereka masih kembali belum bisa untuk melancarkan Swan Strike Ini push. last chance mereka sebelum Stroby kembali lagi ke lane of down. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bisa melakukan team fight dengan adanya full power. Dan bahkan di depan sana Heavy Speed dikeluarkan. Fokus ke arah Sasa. Masih akan coba dimeledakkan. Sasa masih bertahan. Dan ternyata Sasa Immortalnya pecah. Sasa kali ini hilang bersama dengan sosok dari seorang Sunshine. Membuat para pasukan dari Fireflux juga tidak memiliki power of damage per second dari seorang Brody. Dan mereka memecahkan best turret di arah bottom lane. Dan nampaknya Stroby is back kali ini. 3 base turret in total, tapi masih coba untuk mulai di-dodge lagi dengan satu Circling Eagle. Oke, TNC maju. Brave Fright setelah dikeluarkan, fokus ke arah belakang. Stromy kembali point down, dan TNC akan menjadi korban dari seorang Smoothka. Tapi nampaknya tidak, masih terlalu kuat. Alien bertahan, base terbuka sangat besar. Gak ada yang fokus ke arah base-nya, gak ada yang peduli dengan base-nya. Dan akhirnya mereka fokus ke arah base dari tim SMG. Base terbuka dengan sangat bebas. Ini penjara SMG berhasil dengan 3 pemain dan bahkan looking for wipeout. Fireflux take the game 2-0